kejadian, bukan tadi saya sudah diingatkan oleh Bu Irma jangan disebut keracunan, nanti tolong di itu. Kasus kejadian dari program makan bergizi yang pertama yang besar sebetulnya dulu tanggal 13 yang operasional tanggal 13 Januari di Sukoharjo. Ini penyebabnya sebetulnya teknis karena ini baru mulai. Jadi pada saat masakan sudah diolah, pada saat mau menggoreng gasnya habis. Itu kejadian yang pertama dulu di Sukoharjo dan sampai sekarang alhamdulillah tidak pernah terjadi lagi karena sudah disiapkan lebih baik. Dan waktu itu yang terdampak ada 40 siswa karena petugas sangat cepat mengidentifikasi ada kelainan di makanan itu sehingga kemudian masakan ditarik kembali dan diganti dengan telur sehingga yang terdampak 40 siswa. Nah kemudian terjadi di Batang. Nah di Batang ini memang kejadiannya masakan dalam keadaan baik, kemudian dikirim dengan tepat waktu, tetapi kemudian di sekolah ada acara sehingga makanan itu terlambat dimakan oleh siswa. Jadi sebetulnya saat itu makanannya dalam keadaan baik, kalau makan tepat waktu sebetulnya tidak akan kejadian. Nah kemudian berikutnya yang Cianjur. Nah Cianjur ini sudah hampir minggu ketiga dan kami sudah mendapatkan hasilnya. Ada 2 sekolah yang terdampak dari 9 sekolah, yaitu dari 72 siswa yang terdampak dari 2.701 dan hasilnya sudah keluar dari lab, baik itu untuk traynya, untuk airnya, untuk fasilitas, termasuk untuk masakan yang waktu itu dikonsumsi oleh siswa termasuk muntahannya. Dan alhamdulillah seluruh hasilnya negatif. Jadi kami sedang mencari kurang lebih apa sebetulnya yang menyebabkan, karena dari segi masakan dari hasil lab itu negatif. Nah kemudian dalam beberapa hari ini terjadi lagi di Bandung. Nah ini di Bandung ini sebetulnya ada SPPG yang tadinya restoran yang kemudian dikonversi menjadi satuan pelayanan pemenuhan gizi dan kemudian chefnya pun adalah chef restoran. Jadi sebetulnya dari segi kualitas makanan, higienis sudah sebetulnya memenuhi syarat, tapi ada beberapa siswa yang terdampak. Kami sampai sekarang belum dapat laporan, tapi baik yang di Bandung maupun di Tasik maupun di Pali yang baru terjadi itu karena masakan terlalu awal dimasak dan tidak cepat untuk bisa didelivery. Sehingga dengan kejadian-kejadian seperti ini kami kemudian melakukan perbaikan-perbaikan SOP selanjutnya. Di antaranya adalah kita menginginkan agar pemilihan bahan baku lebih selektif karena ini baru terjadi di Pali di mana ikan itu diterima hari Jumat, kemudian dimasukkan ke dalam freezer, kemudian pada saat memasak dikeluarkan dan kemudian diolah setengah matang. Setelah diolah setengah matang masuk lagi ke dalam freezer, kemudian diolah dan setelah dites dalam keadaan baik tapi terjadi di lapangan sehingga kami kemudian memutuskan pemilihan bahan baku harus lebih selektif, mungkin lebih fresh akan lebih baik. Kemudian dengan beberapa kejadian di mana masak terlalu awal dan menimbulkan kejadian, kami ingin menerapkan aturan bahwa waktu memasak dan penyiapan makanan dengan waktu pengiriman harus dipersingkat karena untuk mencegah terjadinya basi. Kemudian kami juga meningkatkan protokol keamanan saat proses pengantaran dari SPPG ke sekolah. Kemudian kami juga akan terapkan toleransi waktu antara makanan diterima dan harus segera dikonsumsi. Jadi kalau makan jam 9.15 kurang 15 sudah harus sampai dan tidak lebih dari 15 sampai 30 menit makanan itu harus segera dikonsumsi. Jadi tidak ada lagi penundaan. Nah kemudian kami juga ingin menerapkan mekanisme distribusi sekolah termasuk penyimpanan dan penyerahan kepada siswa yang lebih singkat.
dan kami ingin menetapkan kewajiban uji organoleptik di sekolah sebelum makanan ini dibagikan. Jadi nanti kami akan tugaskan orang tertentu untuk melakukan uji organoleptik. Dan dari beberapa kejadian ini saya awalnya punya prognosa seperti kejadian di Sukoharjo karena baru dimulai dan belum terbiasa sehingga makanan basi, tetapi kemudian kami sekarang mengalami bahwa yang di Cianjur, kemudian di Bandung, termasuk di Pali, itu adalah SPPG yang sudah 2-3 bulan beroperasi. Jadi karena baru pertama kali terjadi, mereka mungkin menganggap bahwa segala sesuatunya berjalan normal, sehingga terjadi kelengahan-kelengahan. Oleh sebab itu, Badan Gizi kemudian membuat program penyegaran dan pelatihan penjamah makanan secara rutin pada Sabtu dan Minggu.